Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Fakheudin, kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan menginstalasi Breaker, kemudian mengkonfigurasinya, kemudian mengetesnya melalui telepon menggunakan Zoiper. Nah, saya akan menggunakan Oracle VM VirtualBox ya untuk instalasi Breakernya. Karena caranya yaitu pilih New. Nah, di sini kita akan kasih nama nih. Misal saya akan kasih nama ini, contohnya Breaker 2.1.1. Nah, seperti itu ya. Testing. Nah, nah untuk tipenya di sini saya akan pilih Linux dan untuk versionnya sini saya pilih Ada Linux yang 64 bit. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini adalah memory size-nya yaitu RAM-nya. Di sini saya akan pilih hampir 2 GB ya biar stabil, lebih lancar juga. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Lalu kita pilih create lagi. Nah, di sini adalah hard disk tipenya. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox disk image. Lalu kita pilih next lagi. Di sini kita biarkan dynamically allocated. Nah, di sini ukuran hard disknya di sini saya akan pasang 10 GB saja. Kemudian kita pilih create. Nah, setelah itu kalian ke settings, kemudian ke sistem, prosesornya di sini saya akan pilih 2 core ya supaya bisa berjalan. Kemudian di bagian network di sini saya pilih bridge adapter dan di sini saya karena saya menggunakan WiFi jadi saya pilih bagian wirelessnya. Nah, setelah itu ke bagian storage. Nah, di sini ada tulisan empty. Nah, di sini kalian klik lalu dimasukkan file ISO breaker-nya. Di sini pilih choose a disk file. Sebelum itu klik yang tanda CD drive ini ya. Nah, kemudian pilih ISO dari breaker 2.1.1 dua kali. Nah, di sini sudah masuk nih. Kemudian klik OK, lalu pilih Start. Nah, di sini kita pilih Install Breaker Based with Wizard. Di sini kita tidak bisa menggunakan mouse untuk mengkliknya ya, jadi kita harus menggunakan keyboard, yaitu dengan tombol panah atas atau bawah untuk memilih, kemudian Enter untuk mengkonfirmasinya, yaitu kita pilih yang ini, lalu Enter. Nah, di sini kita tinggal menunggunya saja. Di sini memang agak lama, jadi kita harus bersabar. Oke, di sini kita ada untuk konfigurasi jam. Nah, di sini saya akan pilih yang paling bawah, select from worldwide list. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita cari Jakarta. Ini agak bawah ya, jadi memang panjang. Nah, ini Asia. Oke. Ke bawah lagi sampai menemukan Jakarta. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu pilih enter. Nah, dia akan mendeteksi hard disk dan hardware yang lain ya. Di sini masih harus kita harus menunggunya lagi. Nah, di sini kita di bagian partisi di sini kita pilih yang use entire disk. Nah, kemudian ini kita pilih enter lagi. Nah, kemudian di sini akan konfirmasi dulu nih, gimana cara milihnya. Nah, kita pilih panah, lalu yes. Jadi dia akan membuat file konfigurasi untuk breakernya ya, untuk OS-nya juga sistem operasi breakernya yang. Nah, di sini kita tunggu saja installing the system. Ini prosesnya lama jadi saya skip saja. Oke, di sini kita udah di tampilan seperti ini ya. Finish the installation di sini. Apakah kita mau set the system untuk UTC? Di sini saya tidak mau, jadi kita akan no saja. Ya, kita menunggu lagi seperti itu. Nah, dia akan meribut dengan sendirinya. Nah, di sini kita akan menunggu final instalasi dari breakernya. Di sini sepertinya menunggu lama lagi, jadi saya akan skip saja. Oke, tadi itu dia meribut sendiri ya.
Oh iya, sebelumnya itu saya ada settingan yang lupa. Jadi ya tuh, nah di sini kita pilih network setting. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita pilih advance. Nah, di sini seharusnya kita pilih bagian Proximus node-nya itu allow all ya. Nah, kemudian pilih OK. Nah, di sini akan starting di breakernya, maka akan muncul halaman login segini. Jadi, untuk user loginnya itu support kecil semua, lalu passwordnya breaker B besar. Nah, kemudian kita akan masuk ke super user dengan mengetikkan SU. Oh, kita ketik lagi breaker. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya, yaitu dengan cara mengetikkan v spasi slash etc slash lagi network slash lagi interface. Enter. Nah, di sini kita sudah di halaman konfigurasi IP address-nya ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa IP address-nya. Sebelum itu pastikan koneksinya sudah terhubung. Di sini saya menggunakan WiFi ya dari handphone saya, hotspot. Dan kita ke search, kita cari CMD. Ini saya menggunakan Windows ya. Nah, jadi kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini kita cari IP-nya apa nih? Ini wireless LAN adapter WiFi karena saya menggunakan WiFi. Nah, di IPv4-nya itu 192.168.112.114. Nah, di sini kita isikan ya. Kita isikan di bagian sini. Cara mengisinya itu kita pencet tombol I, yaitu insert. Nah, kemudian kita ke bawahkan, lalu di bagian address ini kita ganti ini menjadi 192.168.112. Nah, di sini bebas ya, saya mau mengetikkan 10 saja. Lalu di bagian netmask-nya kita biarkan saja. Di bagian network kita samakan 112. Dan di bagian gateway kita samakan juga 112. Nah, di sini sudah selesai. Bagaimana cara meng-save-nya? Kita tekan escape saja. Nah, kemudian kita ketik titik 2 wkey. Ini artinya write unquit, tulis dan keluar. Lalu tanda seru. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan merestart networknya dengan cara mengetikkan /etc slash init.d slash lagi networking restart. Maka dia akan merestart network di breaker ini. Nah, kemudian kita akan mengecek dulu nih apakah sudah benar konfigurasinya dengan cara mengetikkan if config. Nah, di sini sudah benar ya, 192.168.112.10. Nah, kemudian kita buka browser ya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge untuk browsernya. Nah, kemudian kita ketikkan IP address-nya 192.168.112.10. Nah, ini sudah ada otomatis, so kita pencet enter. Nah, di sini. Di sini ada tulisan your connection isn't private. Di sini kita biarkan saja, kita klik advance. Nah, kemudian continue to 19.21.16.112.10 di bawah sini. Nah, maka kita akan disuguhi dengan halaman login dari breaker. Nah, di bagian username-nya ini kita ketikkan administrator. Untuk passwordnya breaker B besar, breaker. Setelah itu kita akan sudah masuk. Kita pergi ke bagian ini, IPPBX Administration. Nah, setelah itu di bagian extension kita klik di sini ya. Nah, sini kita akan pilih di generic SIP device. Kemudian kita pilih add extension di sini. Atau kita submit dulu.
Nah, ini dia. Nah, di sini user extension-nya di sini saya akan ketikkan contohnya 101. Untuk display name-nya di sini kita bebas saja, misal user 1. Nah, aliasnya kita ketikkan lagi 101. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, cari di bagian, nah ini dia, account kode kita samakan dengan user extension 101. Itu ya, sebenarnya bebas sih, bisa 101, bisa 102, bisa 103 dan sebagainya. Secret ini adalah passwordnya. Kita akan ketik saja 123. Nah, setelah itu kita klik submit di bawah sini. Nah, kita sudah membuat extension yang pertama. Nah, di sini saya akan membuat extension yang kedua. Kita klik lagi add extension, kemudian klik submit. Nah, di sini kita akan membuat user yang kedua. Di sini saya ketikkan 102. Untuk display name-nya di sini saya akan ketikkan user 2. Sip alias juga 102. Scroll ke bawah, account code juga 102. Secretnya di sini saya akan ketikkan 321 saja. Nah, kemudian scroll ke bawah, klik submit. Nah, di sini kita sudah membuat dua nih. Kemudian kita apply lagi configuration settings-nya. Dan continue with reload. Oke, jadi setelah itu saya akan membuka aplikasi Zoiper ya. Kita ketikkan Zoiper 5 namanya di sini. Nah, di sini karena saya baru mendownload, jadi kita klik aja continue as free user. Oke, jadi di sini sudah di halaman berikutnya. Jadi kita ketikkan di sini yaitu username-nya yaitu 101 di sini yang sesuai. Kemudian kita pilih Akeong. Kita ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.112.10 sesuai sama yang di atas ya. Passwordnya di sini tadi saya membuatnya itu 123, jadi kita ketik saja 123. Kemudian kita pilih login. Nah, di sini kita pilih next lagi. Nah, di sini kita pilih skip. Nah, di sini dia sudah menemukan ya. Dan pilih next. Oke, di sini sudah terhubung. Nah, kemudian di sini kita menuju ke handphone. Nah, di handphone sini kita isikan 102 ya. Di sini 102 Akeong. Tadi itu IP-nya 192.168.112.10. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, passwordnya di sini tadi saya membuatnya 321. 321. Nah, kemudian pilih create an account. Nah, di sini kita akan mengklik X saja di sini. Di sini kita pilih skip. Nah, dia sudah menemukan ya SIP UDP-nya. Kita pilih skip juga dan kita klik finish. Nah, di sini karena saya baru install jadi saya pilih allow untuk Zoiper-nya. Maaf ya kalau di sini kurang jelas kameranya. Jadi kita back saja. Nah, ini kita sudah di halaman Zoiper-nya nih. Nah, di sini kita akan ketikkan 102. Apakah terhubung? Kita pencet dial. Oke, di sini terhubung ya. Kemudian kita coba answer, akan tes ya. Satu. Nah, satu dua tiga. Nah, ini ini sudah sudah terhubung terhubung nih. Nah, kemudian kita coba sebaliknya. Untuk sebaliknya di sini kita balik lagi ke sebentar. Nah, ini dia. Kita ketikkan 101. Mana? 101. Kemudian kita call.
Nah, di sini di komputer saya terhubung ya. Kita ini. Nah, kita tes. Oke, di sini tersambung juga. Oke, berarti ini tandanya VoIP-nya telah berhasil ya. Oke. Ya, jadi cukup sekian saja tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.